Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa dalam surga, pujian, hormat, dan ucapan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, pada minggu hari ini Tuhan. Di dalam kebaktian kami, Tuhan masih memberikan kami lepas kehidupan dan kesehatan, sehingga kami dapat bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Sekalipun kebaktian kami pada saat ini Tuhan, kami laksanakan di rumah kami masing-masing. Kami yakin dan percaya, Roh Tuhan bersama-sama dengan kami. Roh Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Saat ini Bapa, kami rindu untuk diserami oleh firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Engkau, kami telah siap untuk mendengarkannya. Begitu juga dengan hamba-Mu yang akan menyatakan firman kebenaran-Mu kepada kami. Urapi, kuduskan, dan layakkan hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Amanginam. Selamat hari Minggu bagi kita. Yang menjadi nas firman Tuhan di dalam ibadah Minggu kita pada saat hari ini, yaitu terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-12 sampai ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan Dia ketika Ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang Dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong Dia, karena mereka mendengar bahwa Ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Salam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nama minggu kita pada saat ini, pada minggu hari ini, disebut dengan Minggu Palmarum. Ini suatu minggu di mana kita akan memasuki Paskah. Palmarum atau Minggu Prapaskah, satu minggu sebelum Paskah. Yang berarti suatu pesta, suatu kemenangan, suatu berita kemenangan akan datangnya Sang Penyelamat, akan datangnya Mesias. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam nats firman Tuhan kita ini kita dapat melihat perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Inilah awal mula bahwa Yesus akan memasuki masa-masa penderitaannya. Dan di sana Yesus nantinya akan dimuliakan. Dan di Yerusalem, Yesus akan menunjukkan kuasanya sebagai Mesias, sebagai juru selamat bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam perjalanan Yesus menuju Yerusalem, semua orang yang ada di sana mendengar akan kehadirannya. Orang di sana sukacita, orang di sana bersemangat, orang di sana mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Yesus Kristus ke Yerusalem. Oleh karena itu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Semua orang yang ada di Yerusalem pada masa itu mengambil daun palem,
dan mengatakan sukacitanya, dan semua bersorak-sorai menyambut kehadiran Yesus Kristus. Mereka mengatakan Hosana, yang berarti Bapak Ibu, Tuhan hendaknya selamatkan kami, berikan kami keselamatan, berikan kami kebebasan. Ada apa yang terjadi di tengah-tengah Yerusalem? Mereka mengimani bahwa mereka percaya bahwa Yesus akan mampu melepaskan mereka dari penjajahan Kekaisaran Romawi pada masa itu. Inilah menurut mereka bahwa Yesus adalah sosok pahlawan yang akan memerdekakan mereka, yang akan melepaskan mereka dari penjajahan Kekaisaran Romawi pada masa itu. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kehadiran Yesus? Apakah hanya sebatas melepaskan mereka dari penjajahan Kekaisaran Romawi? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Di mana pengenalan mereka akan Yesus Kristus, seperti yang dikatakan di ayat 17-18, mereka hanya mengenal Yesus sebatas mampu melakukan mukjizat. Mereka hanya mengenal Yesus mampu menyembuhkan orang yang sakit, di mana Yesus mampu membangkitkan Lazarus yang sudah mati, di mana Yesus mampu melakukan mukjizat mengubah air menjadi anggur. Itu pemahaman mereka. Jadi di dalam pemahaman mereka, Bapak Ibu, Yesus hanya mampu melakukan mukjizat-mukjizat. Tapi di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Di sini mau menyatakan bahwa keselamatan yang diberikan Tuhan, keselamatan yang diberikan oleh Yesus, bukan hanya sebatas keselamatan menurut jasmani saja, tapi keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus di sini, kehadirannya ke Yerusalem, dia ingin memasuki suatu masa untuk pembebasan umat manusia dari keberdosaannya. Dia menjadi Mesias, dia menjadi juru selamat bagi semua umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Yerusalem kita dapat melihat Yesus dielu-elukan, Yesus dipuji. Semua orang bersorak-sorai menyambut dia dengan sukacita, mengatakan Hosana. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di Yerusalem juga dah Yesus diolok-olok. Di Yerusalem juga lah Yesus dianiaya. Dan di Yerusalem juga lah dikatakan kepada Yesus, salibkan dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, karena apa? Mengapa demikian? Tadi sudah kami katakan bahwa mereka memahami bahwa Yesus hanya mampu melakukan suatu mukjizat. Pemahaman mereka tentang Yesus hanya sebatas kebutuhan jasmani mereka saja, Bapak Ibu. Dan mereka menginginkan kehadiran Yesus yang adalah seorang pahlawan untuk memberantas para penjajah, untuk menjadi pahlawan di tengah-tengah penjajahan yang mereka alami pada saat itu. Dapat kita ketahui Bapak Ibu, kalau dikatakan seorang pahlawan, pastinya naik kuda dengan membawa pedang, membasmi para penjajah. Tapi kehadiran Yesus ke tengah-tengah Yerusalem bagaimana? Dapat kita lihat di ayat 14 tersebut. Di sana dikatakan bahwa Yesus datang dengan menunggangi seekor keledai. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, di sini dapat kita lihat suatu kasih yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus, bahwa kehadirannya untuk menyatakan kasih, kehadirannya ke tengah-tengah dunia, dia merendahkan diri.
bukan menyombongkan dirinya. Sehingga di sini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, harapan yang tadi dibuat oleh manusia menurut akal pikiran mereka bahwa Yesus hanya mampu melakukan mujizat, tapi di sini dapat kita lihat bahwa lebih dari situ Yesus mampu lakukan. Dengan kerendahan hati Yesus datang ke Yerusalem. Dengan kerendahan hati Yesus akan mencapai puncak penderitaannya. Dan di sana nantinya dia akan dipermuliakan. Dan di sana nantinya dia akan menjadi Mesias, juru selamat bagi umat manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana dengan kita? Masih mampukah kita mengatakan hosana bagi Yesus di dalam kesusahan kita, di dalam keadaan kita pada saat hari ini, khususnya virus COVID-19 yang melanda kita? Masih mampukah kita mengeluh-elukan dia? Atau sebaliknya, seperti orang Yerusalem yang tadinya mengatakan hosana, tapi akhirnya mengatakan juga salibkan dia, karena apa yang mereka pikirkan tentang Yesus tidak sesuai dengan yang terjadi kepada Yesus, yang akhirnya Yesus dianiaya, yang akhirnya Yesus dihukum, yang akhirnya Yesus disalibkan. Bagaimana Bapak Ibu? Di dalam kesusahan kita harus mampu. Di sini kita diajar, kita harus mampu tetap mengeluhkan hosana bagi Yesus Kristus. Jangan karena adanya COVID-19, adanya virus di tengah-tengah dunia ini, kita tidak mampu lagi mengatakan hosana, kita tidak mampu lagi memuji memuliakan dia. Dan sehingga kita juga meninggalkan ibadah kita kepada dia. Memang saat ini Bapak Ibu dapat kita lihat beberapa gereja dan termasuk kita, gereja ditutup, dilarang untuk beribadah, dilarang untuk berkumpul-kumpul, dilarang untuk mengadakan pertanyaan, hanya untuk memutus mata rantai virus corona yang saat ini mewabah di tengah-tengah dunia ini. Tapi apakah hal ini menghambat kita, menghambat umat percaya untuk mengatakan hosana, untuk mengeluhkan dia, untuk bersorak-sorai demi kemuliaan nama Tuhan? Tidak Bapak Ibu. Saat ini kita elukan dia. Saat ini kita bersorak-sorai kepada dia. Di dalam sambutan kita mengatakan hosana bagi Tuhan. Sekalipun kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Amin. Tetap serukan Tuhan Bapak Ibu dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi. Sekalipun itu kesusahan datang ke tengah-tengah kita, jangan berubah, tapi tetap katakan hosana, Tuhan selamatkan kami. Karena Tuhan mampu untuk menyelamatkan kita. Tidak ada yang dapat memisahkanku, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam Minggu Palmarum, dalam minggu saat ini dikatakan, sambutlah Rajamu datang. Sambutlah dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita perbuat? Saat inilah Bapak Ibu, masa-masa bagi kita untuk kita dapat melihat ke dalam hati kita yang paling dalam. Sudahkah aku mengatakan hosana? Sudahkah aku memuji Tuhan dengan sepenuh hatiku? Sudahkah aku mengenal Yesus Kristus yang adalah juru selamat, yang adalah Mesias yang menyelamatkan aku dari kedosaanku? Atau kita hanya mengenal Yesus sebatas seperti pengenalan orang Yerusalem bagi Yesus, yang hanya mampu melakukan mujizat, yang hanya mampu menyembuhkan orang sakit? Tapi lebih dari situ, Yesus Kristus telah berikan bagi kita bahwa dia menyelamatkan kita dari belenggu dosa.
Dia telah mengangkat kita dari kesusahan kita. Dia telah mengangkat kita dari penderitaan kita. Mari Bapak Ibu, sambutlah dia dengan penuh sukacita dan katakan dalam hidupmu, Hosana, Tuhan akan menyelamatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga buat firman kebenaran-Mu yang dapat kami dengarkan pada minggu hari ini Tuhan, di mana firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami tetap bersorak-sorai di dalam menyambut keselamatan yang daripada Engkau. Yesus telah hadir untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Oleh karena itu Bapa di surga, kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, dan raga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhanlah kiranya yang berotoritas dalam hidup kami. Tidak ada satupun yang dapat menghambat kami untuk hadir. Tidak ada satupun yang dapat menghambat kami untuk datang memuji memuliakan nama-Mu, bersorak-sorai memuji nama-Mu di dalam kehidupan kami. Sekalipun wabah virus COVID-19 saat ini Tuhan mewabah di tengah-tengah dunia ini, tapi itu tidak menghambat kami untuk semakin lagi mendekatkan diri kami, untuk kami bersorak-sorai mengatakan Hosana dalam nama Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, Tuhanlah yang akan menyelamatkan kami. Tuhanlah yang menjadi Mesias di dalam hidup kami. Bapa dalam surga, kiranya tangan pengasihan-Mu yang selalu bersama dengan kami, bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu, khususnya jemaat HKI Palangkaraya. Urapi setiap jemaat-Mu Bapa, berkati mereka satu persatu. Tuhan yang mencukupkan setiap kehidupan jemaat-Mu HKI Palangkaraya. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat-Mu yang akan melimpah di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami juga berdoa Tuhan atas dunia ini, lawat kami, sertai kami di tengah-tengah dunia ini Bapa. Khususnya wabah virus corona yang saat ini ada di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, tunjukkan kasih setia-Mu bagi kami. Musnahkan setiap virus yang ada di dunia ini Bapa, supaya kami dapat kembali hidup dengan penuh sukacita, dan kami dapat kembali merasakan karya-karya-Mu, merasakan kasih-Mu, dan kami dapat beraktivitas seperti mana biasanya ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, jikalau semuanya ini terjadi atas dosa dan pelanggaran kami. Kami minta ampun dosa ya Bapa, atas dosa pelanggaran kami Bapa. Dan kiranya ampuni dosa-dosa kami, supaya itu tidak menjadi akan penghalang berkat yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami alaskan di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.